Betul nggak? Nah, ini boleh lah. Ini boleh. Boleh. Oke, oke. Lagi sendirian, Jar? Ada siapa? Ada Diego di kamarnya. Oh, itu tuh bareng mereka sekarang di kontrakannya Aldi. Hmm. Kan dari dulu gue di kantornya Aldi. Lah, dari gua nggak tahu dari kapan. Dari semenjak ini Fusi kan bubar tuh. Heeh. Terus ya udah, gue ngontrak sama Aldi, sama Diego, sama Jack. Oh, ini tuh di tempat yang sama itu. Beda lagi. Hmm, beda lagi, kita pindah kontrakan lagi. Yang kemarin kan nggak itu tuh, nggak layak buat ditinggalin tuh. Yang sebelumnya. Sarang penyamun sebelumnya. Terus ya udah kita kayak pindah ke yang lebih inilah, lebih 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 proper lah ya. lebih layak lah. Iya. Terus kan juga sekalian buka kantor kan, Jeng. Oh iya. Cuman belum operasi aja. Lah si Vico Ratri gitu berarti sering bolak-balik ke situ berarti. Belum, si Ratri Vico tuh belum pernah kesini malah. Karena waktu gue pindah ke sini tuh Oh. kayak sesaat sebelum pandemi banget gitu. Terus si I see. Ratri udah terlanjur balik ke Surabaya, Hmm. si Vico ya tertahan di sana di Cimahi. Ah, iya. Akhir-akhir ini lagi ngapain, Jar? Gimana kabar lu nih? Ya baik sih, biasa. Kalau gue kan hidupnya freelance ya, Iya. jadi ya udah tiap hari tidur kerja. Emang schedule lu biasanya gimana sih? Maksudnya kayak semenjak nge-freelance ini The Fox ya. Ya. Buat kawan-kawan yang belum tahu nih, Fajar punya sebuah tim namanya The Fox. Ntar gua pasang ini deh, gua pasang link Instagram atau apapun yang lu mau kasih di description gitu. Ya, Instagram aja. Boleh. Ya gimana tuh si schedule-nya nih akhir-akhir ini? Jujur aja kalau misalnya beberapa saat kemarin kan selama pandemi itu emang bermasalah banget tuh. Kita kayak banyak banget project yang di cancel gitu. Iya Terus sih, soalnya lu banyak gawe lapangan juga ya. Video jadi ada mapping emang yang proyek-proyek yang event gitu, launching apalah gitu. Nah itu tuh mostly semuanya di cancel dan banyak juga yang kayak hilang kabar gitu. Kayak mungkin pada akhirnya ya mereka kayak mikir, udahlah nggak bisa launching gini juga kalau lagi pandemi gitu. Terus ya udah nggak jadi gitu. Terus nggak tahu juga ya, mungkin kayak dari project-project lainnya animasi gitu kebetulan lagi sepi gitu. Ada sih beberapa yang kayak nawarin gitu, yang nyari animator gitu. Cuman pada akhirnya emang yang nggak masuk budget aja dengan kitanya gitu. Oleh karena itu beberapa saat kemarin waktu pandemi itu kita milih buat ngebenahin The Fox. Salah satunya mungkin kayak kita ngaktifasi lagi si sosial media kita yang emang sebelumnya tuh sempat off gara-gara kita sibuk kerja gitu. Masalahnya kan emang The Fox kan cuma bertiga kan. Iya. Which is emang ya nggak terlalu banyak orang gitu yang tenaganya kurang. Tenaga. Apalagi yang emang fokus kayak animasi dan motion graphic itu cuma lu sama Vico. Dan Ratu kan memang tugasnya dia nge-manage gitu. Iya. Nah, dan ya pada akhirnya kita kan sibuk gitu, jadi nggak sempat emang nggak sempat ngurus banget si The Fox-nya gitu. Jadi kemarin sih beberapa saat kemarin sih kita emang gunain ini buat kayak aktivasi lagi si Instagramnya, diaktifasi gitu. Kita nge-posting project-project kita yang emang udah kita kerjain sebelumnya gitu. Jadi ada portofolio online lah, dan sekaligus juga kita kita ngerjain company profile yang selalu ditunda-tunda dari dulu karena kerjaan. Iya. Animasi company profile gitu. Tapi sekarang udah jalan lagi sih, udah ada proyek-proyek yang jalan lagi. Oh ya, mantap. Sekarang. Ini Jar, dijelasin dikit dong kayak The Fox tuh fokusnya apa gitu gaweannya buat yang belum tahu atau yang emang pengen tahu gitu. Siapa tahu bisa kalau cocok kan bisa tuh dipakai jasanya. Oh iya, boleh. Jadi The Fox ini gue nggak bilang ini studio sih, tapi kalau misalnya ada orang yang nganggap ini studio ya udah nggak apa-apa.
Tapi gue lebih bilangnya itu kita tim animasi atau mungkin kayak tim freelance animasi gitu. Karena emang kita ya emang sistemnya kayak gitu juga di sini gitu. Mungkin secara organigramnya juga ya kayak gitu ya. Emang jatuhnya tuh kayak kalau misalnya nge-hire The Fox tuh kayak lu nge-hire freelance animator tapi satu tim gitu. Satu paket ya istilahnya. Satu paket. Soalnya kadang kan kalau misalnya lu nge-hire freelance nih animator terus dari berbagai tempat tuh. Kadang kan emang orang-orangnya kan beda-beda tuh, terus jadi nggak sinkron gitu kan. Nggak emang, dan kualitasnya jadi agak jomplang, ada yang bagus lah, ada yang mungkin kurang lah gitu. Iya. Nah, jadi kita emang kayak pengennya kayak meminimalis itu gitu. Soalnya kita juga nggak pengen kan kalau misalnya kayak kerjaan yang kita bikin kayak mungkin kayak kurang gitu dan kita nggak puas dengan hasilnya gitu. Iya. Jadi ya terbentuklah The Fox gitu. Tim The Fox ini tuh udah ada standarisasinya ya untuk yang tadi lu bilang untuk karyanya tuh jadi kayak biar nggak jomplang satu sama lain ya, makanya jadi satu paket gini kan. Iya benar banget. Itu. Nah terus The Fox ini sendiri kan kita tim freelance animasi ya. Kita itu sebenarnya kalau misalnya impiannya sih pengennya emang ngarahnya itu emang ke musik industri gitu. Mungkin musik industri dalam bidang mungkin kayak musik animasi lah, atau misalnya kayak live visual buat band gitu kalau misalnya manggung. Iya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan buat kayak ngerjain animasi lain kayak mungkin kayak musikografi atau misalnya animasi apalah buat ngejelasin atau misalnya kayak launching produk apa segala macam gitu. Nggak menutup kemungkinan karena kita juga emang masih ngerjain proyek-proyek kayak gitu. Iya. Itu kalau misalnya gue tanya yang udah pernah The Fox kerjain tuh apa aja, Jar? Karya-karyanya tuh kan tadi lu udah jelas ada animasi, ada motion graphic. Selain itu ada apa lagi tuh? Kalau selain itu tuh kita juga suka ngerjain mappingan sih. Kalau kemarin tuh, kalau misalnya terakhir tuh kemarin video mapping kita ada launching buat ada brand vape gitu sebenarnya. Dia kayak pengen launch, mereka itu jadi kayak sponsor utama dalam festival vape terbesar di Indonesia gitu, kemarin di Jogja gitu. Dan mereka itu emang di booth-nya itu pengen kayak ada video mapping segala macamnya biar rame gitu. Terus ya udah kita bikinin kayak satu wahana gitu, satu ruangan yang itu tuh di mapping, terus kayak satu dindingnya di mapping, terus di kiri kanannya tuh kayak cermin gitu, jadi kayak infinite room gitu. Iya. Infinite room mapping gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang mungkin selain animasi ya kita juga ngerjain mapping, tapi emang lebih fokusnya sih ke animasi sih. I see. Kan lu ngerjain buat ini apa? Yang tadi juga lu sempat mention untuk music industry, terus juga ada dipakai buat kayak di backdropnya, istilahnya kayak backdropnya panggung gitu lah ya, kayak live visualnya tuh. Itu tuh tapi apakah kayak lu dan tim sekalian kayak nge-VJ-in gitu nggak? Si live-nya itu biasanya sih ditawarin sih buat nge-VJ-in gitu. Cuman kita biasanya milih buat enggak gitu. Karena lu lebih milih yang emang langsung bikin sekali jadi gitu ya. Jadi gue lebih milih kayak ya udah gue emang ngerjain kontennya aja. Tapi emang pada akhirnya tetap ada VJ-nya sih. Jadi mungkin kayak yang ayah kita tetap mereka tetap pakai VJ gitu. Jadi emang ditumpuk sama visual yang udah kita bikin gitu. Ya, tapi mereka yang ngutak-ngatik gitu ya, orang lain yang ngutak-ngatik. Soalnya ya itu aja sih, mungkin kayak secara waktu tuh kalau misalnya VJ kan kalau kita harus pergi kemana-mana, terus kita masih ada kerjaan gitu. Iya. Jadi agak terbengkalai gitu kerjaan lain yang harus dilakukan gitu. Iya betul. Itu kalau tawaran nge-VJ-in gitu tuh dapat tambahan lagi nggak sih duit? Ya pasti dapat tambahan. Maksudnya kayak jauh lebih banyak gitu atau kayak nggak terlalu worth it gitu menurut lu? Gue pengen aja, cuman karena karena waktu tadi ya. Karena emang kita udah punya tanggung jawab nih buat ngerjain proyek lain gitu. Iya. Jadi itu nggak bisa dikorbanin dong, kayak. Betul. Kayak lu milih karena lu senang dengan musik industri, terus kayak gue akhirnya milih buat nge-VJ-in gitu daripada ngerjain si proyek lain yang padahal gue
udah tekan deal. kontrak nih gitu, udah Iya. deal nih, nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Itu masalah tanggung jawab. Mantap. Nah, ini nyambung dari si video mapping, kita akan membahas karya Tugas Air lu, Jar. Oke. Ini recalling lagi ya, jadi kayak mengingat-ingat lagi masa-masa perjuangan dulu. Oke, jadi bisa lu jelasin dulu nggak kayak kayak gambaran kasarnya karya TA lu dulu tuh bikin apa sih, Jar? Bahkan ya, gue udah lupa nih kayak judul TA gue apa. Gak apa-apa, sans. Terus gue tadi kayak ngubek si hard disk gue kayak. Iya. Gue udah nggak tahu gitu di mana ini file TA. Nah, TA gue itu sebenarnya judulnya Perancangan Display Interaktif Pengenalan Ragam Profesi untuk Anak Usia 5-7 tahun. Jadi kalau misalnya secara kasarnya mah pokoknya gue bikin interaktif display buat anak-anak belajar mengenal lah ada apa aja sih profesi gitu dari display interaktif itu. Jadi di display interaktif itu anak-anak bisa mungkin kayak bermain dan belajar lah. Soalnya kan ini masih anak-anak kan 5-7 tahun lagi, anak kelas 1-2 SD gitu. Kayak dorongan bermainnya masih sangat tinggi gitu dan mereka suka bermain. Nah, jadi itu yang salah satu yang kayak memang karena anak-anak tadi lu bilang dorongan bermainnya tinggi, makanya lu menggunakan display yang interaktif gitu ya untuk pembelajaran mereka gitu. Itu tuh display interaktif tuh jadi lu gimana Jar bikinnya tuh, maksudnya kayak displaynya tuh maksudnya apa, kayak video kah atau gimana? Jadi waktu gua ngerjain TA, gue tuh selalu mikir TA itu harus wah banget gitu. Karena waktu itu gue sempat lihat ini waktu tahun 2012 tuh ada senior gue tuh namanya Adi Setiawan. Dan dia tuh bikin kayak bikin instalasi yang dia itu makan satu ruangan gitu loh, satu ruangan sendiri gitu. Iya, yang balon. Dan yang balon gitu. Nah, terus yang gue pikir tuh kayak anjing ini keren banget gitu. Kayak TA tuh harusnya kayak gini gitu. Nah, oleh karena itu dalam otak gue langsung berpikir enggak, gue harus bikin juga kayak gini, TA gue juga harus kayak gini gitu. Apalagi gue selama di kampus, selama TPB juga mungkin sampai kuliah tuh kerjanya memang bikin properti gitu, bikin instalasi gitu. Yang gede-gede. Yang gede-gede gitu. Jadi kayak ya gue mau menerapkan itu. Nah pada akhirnya emang gue bikin TA display interaktif. Displaynya itu benar-benar display 1:1. Jadi bukan cuma bikin mockup 1:1, gue bikin kayak emang dihias demikian rupa untuk anak gitu. Ukurannya itu berapa ya? Gue lupa, sekitar berapa ini? 3x3 kan? 3x3. Enggak. Bukan kan? Kurang lebih segitulah ya. Iya, kurang lebih gitu. Itu sebenarnya kayak lebih kayak ini sih, kayak mungkin kayak papan yang berdiriin, terus kayak di samping-sampingnya juga ada kayak display profesi gitu. Terus itu ditembakin proyek di mappingin, ditembakin proyeksi dan pakai sensor juga gitu, sensor interaktif juga gitu buat anak bermain gitu. Jadi yang diproyeksikan itu ada apa Jar yang diproyeksikan tuh? Yang diproyeksiin sendiri itu ada sebenarnya itu kalau misalnya konten utamanya itu mungkin kayak mini games buat anak mengenal profesi ini tuh seperti apa sih yang mereka lakuin gitu. Profesi seperti apa tuh? Nah kalau waktu itu sih waktu gua bikin sih karena ini tugas akhir ya, dan dia nggak harus kayak gue masukin semua profesi gitu. Akhirnya itu gue ngambil sebenarnya profesi-profesi yang umum gitu, yang mungkin diinginkan oleh anak pada masa kita. Ini menarik sih, pada masa kita kayak misalnya jadi astronot lah, jadi polisi lah, jadi
jadi pemadam kebakaran, Yang jadi masa kita tuh maksud lu kayak anak 90-an ya, yang cita-citanya ya, pas kecil pengen jadi ya, itu gitu ya. pada masa kita. Karena setelah gua riset waktu TA itu, anak zaman sekarang udah nggak pengen jadi kayak gitu lagi. Pengennya apa? YouTuber aja. YouTuber gamer. Nah, itu masuk, itu ada di datanya. Ada di datanya. Astaga, beneran tuh. Gue pikir kayak cuma meme doang itu. Luar biasa. Itu gila sih, kayak entah sih gue waktu gue ngeriset ke anak-anak kita juga kayak ngerasain, wah bener-bener sebeda ini ya. Gue tuh udah dulu nggak pernah gitu kepikiran jadi YouTuber gitu, tapi anak zaman sekarang tuh iya ya. Karena memang udah apa ya, udah saking banyaknya YouTuber juga, udah banyak, udah ada istilah content creator dan juga selebgram segala macem. Jadi sesuatu yang anak-anak juga apalagi akses anak-anak juga kan jauh lebih mudah sekarang kan ke gadget, ke internet. Jadi mereka nganggap itu sebuah hal yang lumrah, hal yang lazim, maksudnya untuk dijadikan cita-cita gitu. Iya, ya kan? Benar. Nah, itu ini menarik nih. Jadi kayak latar belakangnya apa, Jar? Kayak lu membuat karya TA itu tuh. Maksudnya lebih ke, kan tadi lu udah bilang kayak inspirasi lu itu kan dari karyanya si Adi kan. Untuk yang istilahnya kayak sebuah instalasi yang besar atau bisa dibilang kayak karya TA yang grand gitu loh. Nah, tapi sebenarnya latar belakangnya sendiri tuh apa yang membuat lu memutuskan lu membuat karya interaktif display itu tentang profesi dan targetnya tuh anak-anak gitu? Nah, ini nih. Jadi dulu ada yang pernah bilang gini ke gue. Ada dua tipe orang yang mengerjakan TA. Satu itu orang yang mengerjakan TA berdasarkan ada masalah, terus dia pengen untuk menyelesaikan masalah itu, dia harus bikin seperti ini. Gue adalah tipe kedua. Tipe kedua ini adalah orang yang gue pengen bikin ini gitu. Pokoknya dan gimana pun harus bikin ini gitu. Mau masalah apapun gitu. Kayak lu berpegang pada idealisme lu gitu lah istilahnya. Ya gitu. Nah, waktu itu sebenarnya gue kayak ngajuin ada 3 kalau nggak salah, 3 topik, dan 3-tiganya itu emang semuanya dia 3 topik, 2-nya itu display interaktif, satunya itu cuma animasi doang. Cuman gue lupa sih yang animasi ini apa gitu. Nah, yang display interaktif ini yang satunya itu tentang cerita rakyat apa gitu. Jadi gue kayak pengen bikin pertunjukan yang mungkin kayak si display interaktif ini bakal kayak dipajang di museum-museum gitu. Yang mungkin kayak bisa nge-storytelling gitu. Mungkin sambil ada interaktifnya juga. Yang satunya lagi itu ini pengenalan ragam profesi untuk anak usia 5-7 tahun. Tapi waktu itu belum ada ini sih target usianya. Terus akhirnya itu yang dongeng-dongeng itu yang cerita rakyat itu nggak dipilih gitu. Yang dipilih ragam profesi ini. Yang waktu itu juga gue sebenarnya kayak masukin aja, nggak pernah kayak bertujuan gue harus dapat yang satu ini nih gitu. Waktu itu tuh emang kepikiran itu gara-gara mungkin gue ngambil kelas buku anak gitu. Terus jadi gue kayak agak mindsetnya kayak wah, gue pengen nih bikin buat sesuatu buat anak-anak. I see. Tapi sebenarnya dari 3 alternatif itu ada dong salah satu yang bener-bener paling lu pengen dapet gitu. Gue sebenarnya pengen yang ini sih, yang storytelling yang itu sih, yang di museum tadi. Pengen itu. Karena basicnya tuh gue emang suka mungkin kayak suka storytelling secara visual gitu. I see. Dan emang gue juga sekarang bikin The Fox karena basisnya itu gitu. Gue suka storytelling secara visual gitu. Mantap. Nah, tapi ya udah itu nggak dipilih gitu. Terus yang dipilih yang profesi untuk anak-anak ini. Yang setelah gue ngerasain ternyata gue sangat nggak cocok dengan anak-anak gitu. Maksud lo nggak cocok tuh gimana, Jar?
nggak tahu ya, gue ternyata nggak se-friendly itu dengan anak-anak. Gue kan mungkin kayak kalau misalnya secara visualnya gitu, mungkin secara selama kuliah juga tiap hari baju hitam, kayak Tampang preman gitu. Tampang juga nggak yang bersahabat gitu. Kayak mungkin kayak karena tiap hari begadang kan, kayak kalau misalnya datang kampus tuh kayak lusuh gitu, kayak biasa di kita mah kayak gitu. Pengen marah gitu. Jadi emang kayak nggak friendly aja buat anak gitu. Dan setelah gue kan ngambil buku anak tuh, terus kayak waktu ini gue rasain setelah ini, gue pikirin setelah ini, setelah kayak gue udah selesai kayak gue kayak mikir sebenarnya tuh yang nempel banget dari kelas buku anak buat gue tuh ada namanya bukan buku anaknya, tapi illustrated book gitu, apa gitu. Jadi kayak emang buku ilustrasi gitu, dan kontennya itu bukan buku anak gitu, kayak dewasa gitu. Ada, gue lupa siapa artisnya gitu. Waktu gue lihat karyanya dia tuh gue langsung kayak, wah gila, ini gue banget sih. Ini justru yang gue pengen sih, bukan gambar buku anaknya gitu. Itu tuh, tapi maksudnya kayak kan tadi lu bilang lu yang nempel, yang lu nyangkut banget dari kelas ilustrasi buku anak ini tuh kan yang tadi yang bahkan sebenarnya kontennya tuh bukan untuk anak-anak spesifik gitu kan tadi lu bilang. Tapi berarti tuh karena itu dari kelas ilustrasi buku anak, sebenarnya yang lu dapat dari situ adalah stylenya gitu nggak sih? Iya. Style gambarnya gitu nggak sih, yang kayak seakan-akan itu ilustrasi memang ditujukan untuk anak-anak gitu. Iya. Benar. Dan itu yang menarik hati lu gitu ya? Iya, tapi itu gua sadar setelah gua lulus sih, karena waktu gua setelah gua lulus tuh ada senior yang punya buku ini juga, terus gua langsung baca lagi kayak, wah ini yang gua baca dulu waktu di kelas buku anak gitu sempet, dan sering diajarin di kelas buku anak gitu. Iya. Nah, tapi gue penasaran yang tadi lu bilang apa? Lu nggak cocok dengan anak-anak tuh dalam artian maksudnya apa? Lu mulai ngerasa atau udah nyadar nggak cocoknya dengan anak-anak tuh apakah waktu lu user testing ke anak-anaknya itu, ataukah lu memang maksud lu tuh nggak cocok tuh dalam artian lu nggak cocok dengan topik yang bersangkutan dengan anak-anak gitu? Mungkin nggak cocok dengan topik yang bersangkutan dengan anak-anak. Mungkin karena emang gini ya, gue ngerasa target yang paling susah itu adalah anak-anak. Setelah gue ngambil itu gitu. Karena gini men, ngambil data dari anak-anak itu, lu nggak bisa dapat data yang konkret gitu. Karena mereka serandom itu ya? Serandom itu, masih berubah-ubah gitu. Dan kata gue kayak yang paling mudah ya emang ya sepantaran kita gitu. Entah lo mungkin kayak ngambil anak kuliahan lah, atau mungkin kayak anak orang dewasa muda lah gitu. Itu paling mudah gitu, kata gue. Karena pasti jawabannya itu pasti konkret gitu. Ada kesimpulannya gitu. Ya, tapi kalau karena mereka udah inilah ya, kayak karena mereka udah udah bisa make their own mind. Karena lu sadar dengan apa yang lu bikin, apa yang lu bilang gitu. Iya. Pada usia kita ya. Tapi anak-anak tuh nggak seperti gitu. Lu nanya sekarang kayak gini, beberapa jam kemudian dia bakal bilang kayak gini gitu. Beda lagi gitu. Iya itu banyak sih yang data dari anak-anak. Dan waktu itu gue kayak ngambil data itu, gue datang ke SD di dekat rumah gue. Terus waktu itu gue kayak diperkenalin sama gurunya tuh, ini ada guru dari ITB gitu, biar anak-anaknya mau nurut gitu. Iya. Terus gue datang dan kayak tampang gue pakai flanel, terus kayak rambut gue gondrong, kayak ada kayak mungkin anak-anak juga mikir kayak, ini guru apa ya? Nggak tahu gitu. Terus kayak gue sempat ngumpulin data, nanya ke satu anak kayak gini ini. Terus oke, dia udah duduk, ganti lagi sama anak yang lain. Si anak ini ngomong kayak gini. Terus si anak yang pertama ini dia dengar anak yang kedua ini, terus dia langsung ngomong gini,
Kak saya juga itu gitu. Kayak kayak berubah gitu ganti gitu. Aduh. Luar biasa. Memang kayak apa ya? Apakah memang itu spesifiknya sifat orang Indonesia gitu, dari kecil tuh emang demen ngikut gitu loh. Kayak apa sih sebutannya, mob mentality atau apa sih? Yang kayak lu pokoknya kalau makanya kayak istilahnya yang ini loh, kalau nggak salah lu sempat bahas di kelas apa, Jar, kayak tentang apa ya, topiknya tuh tentang pertanyaannya kenapa bahkan mahasiswa tuh kayak misalnya kalau ditanya dosen, ini apa tuh, budaya takut salah itu budaya takut salah yang apa istilahnya, kalau misalnya ditanya dosen disuruh angkat tangan yang tahu jawabannya, pada nggak berani gitu. Kalau misalnya memang satu pun nggak ada yang angkat tangan gitu. Tapi kalau misalnya udah ada satu yang angkat tangan, yang lain ngikut gitu. Itu semua kalangan, semua kategori, semua umur tuh ada aja ya kayak gitu. Iya, mungkin memang karena udah terpatri dari dari mereka lahir, budayanya emang dari sana kayak gitu kali ya, orang Indonesia. Iya, ngikut. Kalau misalnya ya, udah ada yang lain yang berani maju melangkah duluan, baru gua ngikut dah gitu. Gitu. Ya terus gimana tuh? Karena ya mereka juga udah tahu kayak, mungkin kayak orang yang pertama ini bakal dapat kayak gitu. Iya. Mereka udah tahu dampak, mungkin kayak benefit good and bad-nya gitu. Iya. Nah, terus ada satu korban gitu. Betul. Nah, yang si bocah tadi gimana, Jar? Akhirnya tuh setelah dia ubah jawaban, akhirnya lu gimana, kayak lu ngikut ubah data lu juga atau? Enggak lah, gua pada akhirnya kayak ambil yang pertama ya. Ambil yang pertama. Cuman ya tetap dari situ tuh gue bisa menyimpulkan berarti jawaban mereka ini nggak konkret gitu, kayak ganti-ganti gitu. Iya, betul. Kayak nggak pasti gitu. Iya, betul. Tapi ya tetap pada akhirnya gue masukin aja sih ke laporan. Masanya kalau gue nggak masukin laporan, apalagi yang mau gue masukin? Iya. Bentar, maksud lu tetap lu masukin tuh perubahannya, enggak kan? Enggak. Lah ya pasti harus lu masukin lah. Iya, benar kayak kata lu. Kalau enggak, lu data dari mana? Gue aja males ngumpulin data gitu. Tapi gini, oke lah, kalau karena memang lu berbasis atau berdasarkan pembuatan karya lu tuh berdasarkan idealisme lu sendiri yang lu pengen bikin kayak gini. Tapi yang gue tangkap dari tadi lu jelasin, tetap di paper ada dong tujuan sama latar belakang sama manfaat gitu kan? Iya. Sebenarnya kalau misalnya tujuan gitu, emang gue mungkin kayak berkaca balik lagi ke ini sih, ke masa dulu sih. Dulu gue bercita-cita. Dulu tuh sebenarnya bukan, ini gue inget nih. Gue tuh bukan mau bikin ragam profesi waktu itu kalau nggak salah. Waktu dulu tuh gue pengen bikin gimana sih display interaktif ini memotivasi si anak untuk bermimpi setinggi mungkin gitu. I see. Waktu itu gue mikir gitu, karena waktu itu gue inget waktu dulu tuh, waktu gue kecil tuh gue pengen jadi astronot, jujur aja gitu. Ya walaupun ini emang hal yang sangat mungkin kayak sangat udah biasa gitu, kayak klise ya, anak-anak klise bilang gitu. pengen jadi astronot gitu. Tapi kata gue, walaupun itu klise, itu tuh kecil atau besar kayak berdampak pada diri lu gitu. Dengan punya impian yang sangat tinggi gitu. Betul. Karena dengan gitu lu bakal kayak dari kecil udah terbiasa buat mengejar yang paling tinggi. Walaupun pada akhirnya lu nggak bisa mencapai itu, at least gini, lu terbang ke atas ke atas luar angkasa. Tapi kalau misalnya lu gagal, lu tetap jatuh di antara bintang-bintang gitu. Widih, inilah mantap kali. Iya, ngerti. Jadi memang kalau misalnya dari kecil lu sudah bercita-cita dan mempunyai mimpi yang sangat besar, lu kan keseharian lu untuk mencapai mimpi yang besar itu lu motivasinya juga sangat tinggi gitu kan biasanya. Dan lu melakukan hal yang istilahnya effortnya itu lu keluarkan jauh lebih besar dari teman-teman lu gitu istilahnya. Lu berjuang lebih baik gitu.
Iya, nah walaupun kayak misalnya gue nih, pada akhirnya kan kayak gue ternyata dalam perjalanan kayak gue bercita-cita jadi astronot itu ada mungkin kayak shifting impian gitu. Kayak pada akhirnya kayak gue menemukan ternyata bidang gue kayak gambar gitu, bukan kayak di astronotan, bukan di antariksa gitu. Gue kayak karena udah terbiasa mungkin kayak gue pengen yang tinggi gitu, yang gue lahir dari keluarga biasa aja yang emang di pelosok di Pulau Sulawesi gitu, di kota terpencil gitu, yang kalau misalnya dipikir-pikir sih kayak gue pada akhirnya kuliah di ITB tuh ngambil FSRD, mengikuti mimpi gue tuh itu kayak hal yang apa mungkin kayak hal yang agak di luar nalar gitu, karena pada kayak dulu waktu zaman kita tuh kayak misalnya ada kayak kuota lu mau masuk ITB gitu, ada kuota luar pulau gitu, dan itu jadi satu hambatan lagi kan. Tapi dengan kayak gue dari kecil udah emang kayak dari SD gue udah belajar kayak gue emang kayak bidangnya pengen gambar gitu, yang pengen ke arah gambar. Nah terus di SMP gue udah kayak mikir kayak gue pengen kuliah di FSRD ITB gitu. Dari SMP tuh? Iya. Nah terus itu tuh kayak mungkin kayak membuktikan kayak gue udah terbiasa buat mikir enggak, gue harus kayak emang menetapin mimpi gue tuh tinggi gitu, kayak di sana gitu. Ya gue bisa aja kayak mikir kayak gue mau milih buat kalau mudanya gue pengen kuliah di kafe di Makassar gitu. Di Makassar juga ada di kafe gitu, ada seni rupa dan desain juga. Tapi enggak gitu, gue milih buat kayak gue pengen kuliah di FSRD ITB nanti gitu, dan gue itu harus merantau gitu. Dan itu kayak mungkin kayak salah satu bukti kalau misalnya ya udah dalam otak gue udah berpikir kayak lo harus dapet yang tinggi gitu, yang tinggi. Iya. Dan pada akhirnya emang usaha nggak bohong juga gitu. Iya. Gue nyampe gue pada akhirnya merantau gitu ke Bandung. Pas waktu merantau di Bandung, gue kayak berharap pengen bisa masuk ke SMA yang bagus biar kayak mudah gitu masuk di ITB-nya. Ternyata enggak juga gitu. Gue masuk di SMA yang terakhir kali ada alumni itu 9 tahun lalu gitu kayak. Udah tutup maksudnya? Enggak, maksudnya terakhir kali ada alumni yang masuk di ITB tuh. Oh, alumni untuk ITB. Itu 9 tahun lalu gitu. Iya. Itu sudah lama banget gitu. Kayak berarti emang credibility SMA ini sendiri buat masuk di ITB itu agak susah gitu. Tapi ya udah dengan gue tetap kayak mungkin kayak berpegang teguh kayak emang mimpi gue ke situ gitu. Ya pada akhirnya juga masuk juga gitu. Dengan setelah usaha. Mantap. Akhirnya masuk ITB juga. Aku masuk ITB. Jadi itu mungkin kayak yang mendasari gue bikin si TA gue juga ini, karena emang gue waktu itu mikir kayak emang anak-anak harus bermimpi setinggi mungkin gitu. Iya. Tapi itu ditolak. Ditolak sama dosen gue gitu. Terus ya udah setelah dirunding-rundingin, ya udah gue mengenalkan ragam profesi ini aja. Alasannya tuh apa? Ditolak tuh waktu itu lu masih inget nggak? Kenapa? Gue lupa sih juga. Tapi lu inget nggak kayak kenapa akhirnya jadi ragam profesi itu? Apakah karena memang ya udah sesimpel untuk memperkenalkan profesi-profesi atau yang biasanya dijadikan cita-cita untuk anak-anak gitu? Kayaknya itu deh, kayak ya udah gitu. Mungkin kayak waktu itu juga si dos minggu juga udah kayak udahlah capek gitu ngurus. Udah amat gitu. Tapi memang karena tujuan karya lu juga udah kompleks ya. Udah apa istilahnya ya tadi instalasi dan display interaktif. Iya sih, mungkin dari dos minggu gue juga
nggak kebayang gitu sih, gimana sih lu mau ini mau motivasi anak, gimana caranya lu pakai display interaktif gitu, gimana caranya gitu. Jadi Jadi mungkin juga dengan gue bikin kayak ragam profesi ini ya, dengan gue memperkenalkan ini kayak astronot kayak gini loh, mungkin ya ada sedikit kecilnya mungkin anak-anak yang termotivasi gitu. Ada dong harusnya, ya semoga saja lah. Tadi kan kayak udah tujuannya ya untuk memperkenalkan lah ya dengan media tadi, display interaktif tadi. Nah, ini kita mulai masuk ke ilmu-ilmunya nih yang lu pakai. Itu tuh ada nggak sih teori yang menarik yang lu masih inget yang lu pakai buat TA ini tuh? Apa ya? Ada sih teori yang menarik tuh, kayak misalnya kayak kebanyakan mungkin kayak ini sih, kayak UI UX ya. Masih harusnya anak itu cenderung kayak gimana sih, tapi gue juga udah lupa banget sih itu. tapi intinya mah ya itu lah ya, teori-teori yang user interface sama user experience ya. Iya, soalnya kan emang kalau misalnya lu mau ngebikin sesuatu buat anak tuh beda gitu, kayak kalau misalnya lu mau bikin sesuatu buat orang dewasa. Iya betul. Dan apalagi objek lu yang lu mau bikin yang bahkan waktu zaman kita TA dulu tuh itu masih sangat jarang nggak sih? Iya, nah itu nih masalahnya. Gue ngeriset kan. Iya. UI UX-nya nih gimana nih? Gimana sih ya biar anak tuh kayak mungkin kayak merasa mungkin kayak nyaman menggunakan ini, atau mungkin kayak merasa mudah untuk menggunakan ini gitu. Nah, gue coba cari UI UX-nya tuh yang berhubungan dengan display interaktif, gue nggak ada gitu. Masalahnya tuh gue kan make sensor gerak tubuh gitu, yang mendeteksi gerak tubuh gitu. Kalau misalnya secara spesifik sih yang waktu itu gue makanya cuma tangan kayak itu tuh nggak ada gitu, kayak UI UX buat anak yang dikaitkan dengan sensor gerak tubuh. Adanya itu UI UX kalau misalnya lu kayak pakai mouse gitu, ngeklik gitu. Itu kan kayak gini loh, kayak beda gitu sensasinya. Kalau misalnya lu ngeklik ada apa ya? Ada yang lu rasain gitu. Tapi beda dengan kalau misalnya lu berinteraksi dengan display ini dengan menggunakan tubuh lu doang gitu, di udara gitu. Lu ngerakin tangan tuh nggak ada apa ya? Nggak ada kayak feedbacknya gitu nggak sih? Nah, nggak ada feedbacknya tuh. Nggak ada feedbacknya gitu. Dan itu tuh nggak ada gitu. Feedback dalam artian kontak fisik ya? Iya. Iya sih. Dan terus lu gimana nanggulanginnya itu? Ya pada akhirnya gue kayak ngerasa UI apa yang gue bikin juga bener ya, ini bisa dipakai buat anak. Lu sendiri juga mempertanyakan gitu ya? Mempertanyakan. Iya. Maksudnya sebenarnya waktu itu juga gue nggak sempet ngetes ini ke anak sih, jujur aja. Gue nggak sempet user testing langsung ke anak. Karena emang waktu itu kayak si TA gue sendiri mepet jadinya. Iya, dan gede lagi ya, susah dibawa kemana-mana. Dan dia nggak bisa dibawa kemana-mana buat anak ngetes gitu. Iya, ujung-ujungnya yang pakai kita juga. Ya sebenarnya gue bisa aja kan bawa si sensornya dengan laptop gue kemana-mana gitu, ke anak-anak gitu. Tapi beda ketika lu berhadapan dengan layar gede gitu. Iya. Tapi ya tetap kayak biar lu nggak nemu UI UX yang spesifik untuk display interaktif dan spesifik untuk target anak-anak juga, lu tetap ini kan ya make teori basicnya UI UX kayak biasanya gitu kan? Iya ya, ada sih mungkin yang kayak teori yang kayak buat anak gitu, yang emang spesifik UI UX buat anak. Makanya yang itu gitu ya, buat ngebantu lu seenggaknya mah, walaupun nggak ada untuk spesifik display interaktif tadi dan motion sensor gitu ya. Iya, nah ya mungkin karena kan
gue juga apa yang gue bikin mungkin belum terlalu umum gitu. Ya mungkin generasi berikutnya gue gitu kayak ada yang ngelihat TA gue dan dia bisa memperbaiki kesalahan itu di mana gitu. Iya, bisa sekalian lanjutin penelitian juga. Gitu. Nggak tahu, mungkin siapa tahu kan kita kan ngumpulin jurnal tuh sama laporan TA tuh. Iya. Entah mungkin kayak suatu saat nanti gitu ada yang kayak ngebuka-buka gitu kayak gue gitu kayak aku bisa yang Iya betul. Ini siapapun yang mendengarkan sekarang kalau misalnya tertarik ntar bisa cek biasanya di perpustakaan SR tuh laporan TA kita tuh. Laporan TA. Iya, cari aja Fajar Kurnia. Mungkin kalau misalnya menemukan kayak banyak penulisan laporan yang aneh gitu kayak udahlah mohon dimaklumin gitu. Saya nggak bisa nulis. Iya, karena memang fokusnya kita ke karya waktu itu juga. Iya. Dan seingat gua, di angkatan kita tuh emang cuman lu nggak sih yang make display interaktif gitu medianya? Iya. Video mapping gitu? Ya itu sih. Waktu itu juga gua agak dalam ketika gua mengerjakan itu tuh dalam hati gua tuh gua kayak ngerasa anjing gue bodoh banget gitu, kayak gue kayak bunuh diri sendiri gitu. Asalnya gue bikin display interaktif, coba lu bayangin ya, di saat anak-anak lain ada yang bikin animasi, ada yang bikin mungkin game gitu, ada yang bikin apa lagi ya, motion graphic lah gitu. Terus kayak gue bikin display interaktif yang mana gue harus bikin displaynya 1:1. Gue harus gue harus bikin aplikasinya secara keseluruhan. Gue harus bikin gamenya juga, ada mini gamesnya. Masing-masing ada beberapa profesi gitu. Masing-masing punya mini games. Gue harus ngebikin juga ada storytelling ceritanya, penjelasan profesi ini apa. Gue harus bikin ada animasinya juga. Lo harus integrasiin itu dengan motion sensornya dan dengan sensor gitu. Gue harus mikir lagi gimana ini bisa ditembakin gitu, di mappingin lagi gitu. Kayak gue bikin semuanya gitu. Iya. Ya tapi memang gitu nggak sih Jar, kayak dari angkatan-angkatan, setiap angkatan juga itulah dilemanya nggak sih waktu bikin TA tuh. Lu tuh pengen banget bikin sebuah, karena mindset lu ini adalah bener-bener karya terakhir lu gitu loh di perkuliahan. Makanya lu mikir kayak wah pokoknya gue harus bikin sesuatu yang kayak bisa membuat gue dikenang gitu, istilahnya kasarnya gitu, kayak gitu kan pemikirannya tuh. Kayak gitu. Dan sebenarnya ya pada akhirnya gue juga agak bangga sih kayak iya, gue dapat satu ruangan buat diri gue sendiri ya. Betul. Waktu itu kita di ruang fotografi ya waktu itu. Iya, ruang fotografi. Ya udah mah ada AC lagi. Buat gue sendiri gitu kayak asik tuh, tapi asik. Itu nyoba juga. Waktu TA malah dijadiin tempat foto-foto sama dosen waktu sidang. Iya itu. Maksudnya ya memang karena maksudnya itu memang apa ya Jer, kayak itu tuh memang terlihat seprofesional itu gitu kalau menurut gua tuh, karena dan itu karya TA ya, gimana dosen nggak banggain gitu si karya lu. Jadi kayak dosen kan ya foto mungkin update story IG atau story WhatsApp gitu kan, nih karya salah satu mahasiswa saya gitu istilahnya kan, karena memang ya istilahnya apa ya, istilah zaman sekarang Instagramable lah istilahnya si karya lo itu tuh. Apalagi waktu itu ada Buriyama kan, kayak penyidang gue ada Buriyama gitu. Oh itu malah langsung, Fajar mau dong foto ini gitu kan pasti. Iya. Mantap ya. Makasih ya Buriyama. Enggak, dengan begitu kan dia foto-foto, gue nggak harus menjelaskan gitu kayak. Iya betul. Itu kayak lebih fokus kayak ayo foto-foto gitu. Iya betul. Nah kalau misalnya tadi kan kita udah bahas kayak ya teori yang lu pakai kan UI UX fokusnya ya, terus juga kayak datanya tentunya dari anak-anak. Tadi lu bilang di awal juga lu datanya lu bilang dapat dari SD dekat rumah lu tadi kan. Nah ini kita beralih ke proses pembuatan karya TA lu sendiri gitu waktu masa-masa produksinya. Itu tuh
makan waktu berapa lama sih Jar waktu itu tuh? Ini tuh setelah makan konsep waktu berapa selesai lama berarti ya? ya? Gue lupa sih kalau misalnya eksekusi tuh berapa ya? Mungkin sama sih kayak anak-anak, tapi mungkin lebih kurang karena waktu itu kita kayak agak bertabrakan sama Pameran. Pameran kan. Waktu itu kita ada Masaraya, jadi Iya. gue waktu itu fokus ke Masaraya gitu, dan benar-benar baru bisa fokus TA tuh setelah Masaraya kelar gitu. Itu masa-masa Dan ya, perjuangan. dan ya emang mungkin lebih dikit daripada anak-anak sih kalau kata gue. Si waktunya ya. Itu tuh berarti berapa kurang lebih tuh kayak masa aktif produksinya kayak sebulan berarti, sebulan setengah. Kalian waktu berapa? Gue lupa. Kita tuh kalau nggak salah Masaraya kan selesai pokoknya benar-benar selesai semua, kita bisa fokus tuh seingat gua Maret ya kalau nggak salah. Iya, kalau misalnya ngambil patokannya Maret lah misalnya. Ngambil patokannya Maret, April, Mei, itu kayak kita kan makan waktu buat bikin paper juga kan agak lama tuh. Iya. Jadi iya kayaknya gue mungkin kayak satu bulan lebih lah, mungkin kayak kurang dari 2 bulan gitu. Iya, fokusnya rata-rata ngerjain emang sebulan lebih, sebulan setengah gitulah dari April, Mei atau Mei, Juni gitulah. Gua juga agak lupa gitu kurang lebih. Wah gila sih, tapi lu dengan kejaran sebanyak itu tuh. Iya, maksudnya gue bingung sih waktu itu, kayak gue sempet kayak nyari-nyari programmer susah gitu. Tapi akhirnya dapat dari mana tuh programmer? Dari itunya anak informatika. Apa sih mereka tuh punya biro jasa lah ya. Biro jasanya. Masalahnya kan waktu ini juga sih kayak gue harus nyari programmer yang dia bisa ngulik sensor gitu. Iya. Sensor kayak sensornya juga bukan cuma sensor biasa. Maksudnya sensor yang gue kasih juga bukan sensor yang mereka pernah nyoba gitu. Jadi mereka emang ngulik lagi gitu. I see. Hebat sih. Sebenarnya gue ngerasa mereka hebat sih. Iya. Kita menganggap teman-teman kita dari jurusan itu memang hebat-hebat sih. Semoga mereka menganggap yang sama. Nah, kalau biayanya sendiri nih, lu abis berapa, Jar? Termasuk untuk bayar jasa anak informatika tadi. Kurang lebih lah. Masih inget nggak? Kurang lebih ya? Iya. Kira-kira mungkin gua habis secara keseluruhan TA hampir 10 kayaknya. Anjir. Gedenya itu di mana itu? Yang paling besar tuh? Apa ya? Paling gede tuh pembuatan display. Enggak juga sih, display itu sebenarnya enggak begitu. Enggak begitu mahal. Paling mahal tuh mungkin mahal sih display, tapi enggak begitu mahal. Ya emang bayar programmer sih kira-kira. Bayar programmernya ya. Iya sih, memang rata-rata emang budgetnya habis buat itu kalau yang berhubungan dengan programming gitu, yang game juga termasuk kan. Oh ini sama beli alat ya, jadi segitu sih. Dan waktu itu emang kayak gue juga lagi kayak bermasalah secara finansial dan ada masalah-masalah lainnya, itu lumayan berat sih. Iya, itu keadaan yang sangat berat. Itu modelnya kayak ini nggak sih, tiap kali kalau kita kayak kita ngumpul lagi setelah TA itu tuh kayak kalau dipikir kan kita suka ngobrolin gitu kan, kalau dipikir-pikir lagi kayak kenapa gue dulu bisa ngelewatin masa TA kayak gitu ya. Dengan keadaan dengan kesulitan ada di mana-mana gitu. Tambah lagi kayak ya pembimbing gue sangat hebat. Sangat apa? Sangat hebat. Iya. Yang membimbing lu sampai akhir. Iya, yang membimbing lu sampai akhir. Nah, itu yang tapi kayak kalau gue tanya momen paling gak terlupakan dari masa pembuatan TA lu tuh apa sih, Jar? Ya, momen paling tak terlupakan gitu. Momen paling gak terlupakan ya sebenarnya gawe TA di ruang TA sih. Gitu ya. Itu yang paling gak terlupakan sih.
kadang gue juga waktu sekarang sih kayak kadang kangen juga yang pengen balik gitu kayak masa-masa itu. Iya, dulu tuh kita bikin TA tuh gini kan, kayak apa? Kan harusnya kita tuh memang nggak ada kelas dan tidak diwajibkan untuk datang ke kampus kan. Dan tapi kan dulu tuh DKV 2014 kan kayak emang apa ya, demennya aja gitu ngumpul gitu kan. Iya. Kayak dari jam 9 pun biasanya udah banyak tuh anak-anak tuh jam 9-10 tuh ngumpul. Terus kayak bener-bener pas jam istirahat tuh jam 11 sampai jam 1 kita kayak ya udah keluar dulu gitu ke Tamfest kemana gitu kan, beli makan, gawe sampai sore lagi. Udah gitu sore tuh biasanya apa, kayak beberapa momen kan kita kayak beli makan GoFood atau nge-GrabFood gitu kan, makan bareng-bareng gitu. Asik sih emang. Itu sih emang yang paling ini. Dan apa ya, nggak tahu ya, ada rasa kangen aja sama si ruangan TA itu. Nice. Iya, ada memang. Gitu. Terus ada juga gue kayak nginget tuh kayak berapa kali tuh gue kayak nginep gitu di kampus di ruang TA sendiri gitu buat ngerjain TA gitu. Iya. Tapi apakah selalu sendiri? Nggak pernah kayak ada yang lain yang ngikut juga? Kalau misalnya gue nginep sendiri karena nggak ada lagi yang mau nginep. Dan kalau misalnya banyak kan ya pasti ketahuan sih. Maaf ya dosen-dosen. Iya. Bandel. Lah, tapi maksudnya Satpam suka ngecek nggak? Suka ngecek, tapi biasanya tuh Satpam kalau misalnya emang kayak dia nggak ngedengar suara apa-apa, dia nggak bakal kayak nelusurin lorongnya gitu. Pernah juga ada kayak si Satpamnya itu udah naik di lift, ya udah gua matiin aja lampunya gitu. Di ruang TA. Jadi mereka cuma lewat doang. I see. Gue bahkan baru tahu yang ini nih, yang lu nginep ini. Tapi sesering itu kah nginepnya? Berapa kali ya? 4 kalian. Lah, makan malam dari Tamfest sebelum tutup. Makan malam gue udah beli dulu. I see. Pernah juga sekali gue gue ngerjain sampai malam. Ternyata tuh di ruang TA tuh di ruang dosen tuh masih ada dosen, masih ada Bu Riyama sama Bu Dianing. Masih ada gitu, terus kayak gue kayak ditraktir makan gitu. Mantap. Iya. Itulah enaknya mahasiswa DKV ITB tuh, emang dosen-dosennya suka ini kalau ngelihat anak-anaknya kerja atau effortnya tuh sangat luar biasa untuk sebuah tugas atau karya tuh suka ditraktirin makan. Atau enggak ini enggak sih, kayak biasanya kayak sebenarnya kocak juga sih, kayak dosen-dosen kan emang ada jatah makannya tuh tiap hari yang prasmanannya. Terus kayak kita kalau lagi TA sampai sore, Pak Amas nih yang emang kebetulan TU sekalian kayak yang suka ngecekin kelas-kelas juga gitu kan, di sore-sore tuh kalau ngelihat masih ada kita ngumpul, terus suka nawarin kan, ini di ruang dosen masih ada makanan, mau nggak gitu kan, terus kayak mau langsung lumayan gitu kan. Oke, tadi kan sih momennya ini waktu sidang sendiri, sebenarnya komentar dosen tuh apa Jar ke karya lu tuh? Komentar dosen ya? Iya. Ini sih yang gue inget sih. Bu Riyama sempat bilang ini, mungkin secara warna dan secara warna ini masih kurang ya buat anak-anak gitu. Gue juga ngerasa kayak ya emang sih mungkin dalam mindset gue kayak ada nggak pengen bikin buat anak juga. Iya, data lu aja dari anak-anak untuk anak-anak gitu ya. Itu sih yang mungkin komentar dosen dia seperti biasa Bu Riyama. Wah bagus gitu. Ya, ayo foto. Gitu. Iya. Itu sih yang lainnya mungkin ya standar lah, paling kayak anak-anak sidang lainnya gitu juga. Masukan-masukan soal penulisan. Iya. Terus kayak mungkin gue juga sempat kayak di komen yang itu tadi yang soal user testing gitu, kayak belum sempat. Nah, tapi ini Jar, menariknya yang TA si Bakar juga, dia itu sama
dia itu apa istilahnya belum user test, belum melakukan user testing gitu ke targetnya, dan itu juga jadi pertanyaan terbesar lah istilahnya dari dosen penyidang tuh. Dan Bakar tuh waktu itu nggak bisa jawab gitu, kayak kenapa dia bilang tuh itu dia nggak bisa jawab waktu ditanya kenapa gitu, bukan kenapa, kayak kamu sudah tes atau belum gitu ke target kamu. Si Bakar bilang tuh ya dia mah jujur aja kan, kayak ya belum gitu istilahnya. Jadi nggak nyari alasan apa gitu lah istilahnya untuk itu tuh. Tapi kayak apa? Gue kan melihat ini sesuatu yang sebenarnya apa ya, kayak fatal gitu ya, kayak istilahnya apa karya yang lu ada target ya, lu harus seenggaknya ada user testing dong, kayak istilahnya lu ada data tambahan dari situ gitu setelah karya lu jadi gitu kan. Dan lu berdua tuh tidak melakukan itu, dan tapi istilahnya ya tetap lulus gitu kan. Itu kan berarti kayak memang karya lu berdua tuh memang dikonsider ini gitu, ada apa mungkin dari effortnya atau memang hasilnya sekeren dan sebagus itu. Jadi memang ya udahlah istilahnya berdasarkan teori dan data yang lu udah dapat aja di lapangan gitu, tanpa tes pun kayak kita melihat ini perjuangan lu sudah mantap gitu istilahnya untuk karya lu itu. Iya, mungkin ya itu sih ada nilai effort sih mungkin. Iya, kasihan udah jelas banget lah, gila itu. Kasihan kali lihat mahasiswanya gitu. Ya kali nggak dilulusin gitu kayak. Aduh. Ada lagi nggak itu komentar atau mungkin saran dari dosen yang lu inget gitu untuk karya lu ini? Mungkin bukan ke karyanya sih. Jadi kita kan bisa bikin apa namanya booklet ya. Gitu. Iya, ada buat porto lah istilahnya. Portonya kan. Terus waktu itu gue kayak bikinnya juga kayak yang mepet-mepet gitu kayak. Ya lo bodo amat, tulisannya ada yang rata kiri, rata kanan, ada yang kayak nggak ratain kemana-mana. Iya. Itu yang paling dikomen sama Bu Riyama. udah kayak paling jelas itu dosen DG komentarinnya kayak gitu. Terus, nah jujur aja nih, gue disuruh ngulangin kan ya. Nanti kamu ini ya diperbaikin ya ini gitu. Gak gue perbaikin soalnya. Si portonya itu. Iya. Iya itu. Iya. Punten itu ya. Ini Fajar nih, The Fox. Kocak. Tapi ya memang apa ya istilahnya ya, kayak kita juga lebih fokus revisi juga kan ke paper ya. Waktu itu juga si revisinya tuh. Mana mepet sama ini kan kita apa? Nyiapin persyaratan wisuda juga waktu itu kan. Iya. Seenggaknya rebes lah, udah yudisium dan dinyatakan lulus juga udah bersyukur banget. Iya. Gini sih, sebenarnya gue mikir gini. Apa tuh? Lu kalau misalnya lu sangat berfokus sama TA lu, harus se-perfect apa kayak gitu. Nggak bisa sih. Kayak pada akhirnya tuh lu mengerjakan TA itu saat lu masih kuliah. Mungkin di akhir kuliah. Iya. Jadi lo nggak perlu mengharapkan itu sangat perfect gitu. True. Tetapi lo lihat itu dan jadiin itu buat jadi batu loncatan lo setelah lo keluar dari kampus dan menuju society gitu. Di situ baru lo harus melakukan kerjaan lo semaksimal mungkin gitu. Betul. Jadikan TA lo sebagai pembelajaran ya, pengalaman yang didapat gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya dari si paper dan TA display interaktif lu ini apa aja kesimpulan yang lu dapat? Kesimpulan yang saya dapat ya? Iya. Kalau kamu mau keren ya, kalau mau keren ikutilah jalan saya. Ikutilah yang masif gitu. Ya walaupun mungkin nanti jadinya nggak sesuai harapan, tapi TA lu masif gitu. Iya. Jadi orang-orang ingat gitu. Jangan tanggung-tanggung lah ya. Jangan tanggung-tanggung gitu. Langsung yang gede masif. Iya. Paling mungkin kayak evaluasi buat diri gue sendiri dan mungkin kayak pembelajaran buat orang-orang lain. Kayak kalau misalnya lu bikin TA mungkin pahami lebih lagi potensi diri lu gitu loh. Kayak gue mungkin kayak waktu kemarin menyasar anak-anak tuh mungkin salah langkah sih, gue ngerasa ada agak salah langkah gitu
karena emang gue mungkin kayak belum memahami potensi diri gue sendiri gitu, yang ternyata bukan diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Pahami ini. Iya Kalau betul. kayak lu emang suka dengan anak-anak dan bisa tahan dengan anak-anak dan mungkin jago buat mengumpulkan data dari anak-anak, ya silahkan. Nah, pakai mereka sebagai target. Tapi kalau misalnya yang lu nggak yakin, jangan bunuh diri, kecuali lu mau kayak emang nantang diri lu sendiri, ya udah nggak ada masalah. Gue nggak pernah kayak mempermasalahkan orang yang pengen menantang dirinya sendiri. Iya, betul. Tantangan itu sebagian dari iman. Dari iman. Mantap. Keren Jar. Oke. Ya paling gitu aja sih Jar. Terima kasih banyak atas info dan ceritanya tentang TA lu. Ya, semoga bisa menjadi pembelajaran lah dengan kebodohan saya. Iya dong, pasti bisa banget lah ini istilahnya ceritanya juga perjuangannya istilahnya apa ya, kayak sangat menginspirasi juga gitu, terutama kalau spesifik buat para pendengar yang karya TA-nya rencananya mau membuat display interaktif seperti ini, atau yang istilahnya untuk secara data tuh masih susah lah istilahnya kayak gitu. Ya. Iya, apalagi di Indonesia, mungkin kalau misalnya pintar-pintar nyari jurnal dan data dari luar negeri mah mungkin lebih banyak gitu. Tapi kan kadang agak susah juga. Iya betul. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak Jar. Sukses selalu buat The Fox. Ya, makasih juga. Iya, dan over and out.